Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk kali ini bisa buat podcast ala-ala lagi ya, yang emang pengen banget nih membahas tentang iman. Ya, tanpa basa-basi sih sebenarnya nggak ada rencana sebelumnya, nggak ada keinginan buat nyiapin apapun ya. Malam ini emang pengen ngobrol gitu sama teman-teman semua lewat video ini yang pengen banget membahas masalah iman. Iman kita tuh naik turun, ya kan? Sifatnya itu emang naik turun. Jangan disalahkan, untuk hari ini kita rajin, untuk hari kedua udah beda lagi ceritanya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, karena emang kodrat setan untuk menggoda manusia itu dari lahir sampai kita mati. Itu nggak bisa ditentang. Itu emang janji setan kepada Allah juga. Dan Allah menyetujui itu. Tugas kita sebagai manusia ialah banyak-banyak menyadarkan diri, banyak-banyak mencari jalan supaya nggak sampai sesat gitu sama godaan setan. Yang gimana banyak banget kali ini tuh aku nemuin quotes atau catatan-catatan bagus, cantik lah ya, di postingan Instagram maupun WA maupun Facebook yang membahas tentang iman juga, yang katanya pengen deh candu sholat tepat waktu, pengen deh rajin tahajud tiap malam, pengen deh candu ngaji tiap hari. Ya itu keinginan-keinginan mereka. Banyak banget quotes yang aku temuan kayak gini. Padahal kalau kita pikir secara luas ya, kalau kita pikir secara umum, semua umat muslim semua pengen candu ibadah, ya nggak sih? Pengen banget, malah nggak ada yang nggak pengen candu. Cuma masalahnya iman, ya masalahnya di iman kita itu sifatnya naik turun. Kalau cuma pengen doang nggak akan bisa candu, ya. Kalau cuma pengen doang nggak ada usaha nggak akan bisa. Di sini tuh yang dibutuhkan usaha buat gimana kita tetap sadar, usaha buat gimana kita itu tetap inget gitu sama setan yang selalu menggoda kita dimanapun dan kapanpun. Dengan cara gimana caranya supaya kita tetap inget? Contoh, kita pengen candu ibadah, kita pengen candu tahajud tiap malam, tapi usaha buat bisa bangun tahajud malam itu nggak ada sama sekali. Apa bisa dikatain pengen? Nggak kan? Kita pengen candu ngaji tiap ba'da sholat, tapi buat keinginan sholat tepat waktu lalu rapih, kemudian ba'da sholatnya itu megang Al-Quran, nggak ada usaha sama sekali gitu. Coba usaha deh, abis sholat itu dipaksain gitu megang Al-Quran. Kalau nggak dipaksain apapun nggak akan bisa terbiasa ya. Kalau nurutin kata hati yang kapan sih bisa candu ngaji tetap selesai sholat, kapan sih bisa tetap candu untuk sedekah walaupun dikit, tapi usaha kita di mana? Pengen aja nggak akan bisa membuat kecanduan itu langsung tiba-tiba ada pada diri kita. Nggak ada, nggak bisa. Ayolah, kalau cuma pengen doang nggak akan bisa gitu. Coba melangkah sedikit demi sedikit. Kita mungkin pengen semua kita langsung maksimalin, bisa ngamalin semua, tapi percaya, dengan seperti itu malah akan lebih mempersulit kita buat melangkah dari mana dulu ya. Kalau kita menganjurkan, contohnya satu orang mengasih tahu, coba deh satu dulu, mungkin mau selawat dalam satu hari itu 100 kali, coba diamalin. Enggak, aku nggak mau, aku maunya ngamalin semua sekaligus. Nggak bisa ya, nggak bisa. Coba bertahap. Cara hijrah yang baik itu emang harus bertahap, karena yang sulit itu adalah istiqomah. Kalau kita hijrah cos langsung semua kita mau amalin, ngistiqomahinnya itu yang berat. Ada yang sampai setengah hijrahnya, ada yang sampai 2-3 hari bosen digabungin ini. Makanya kita harus perlu bertahap. Contoh yang paling ringan mungkin bibir kita untuk bersolawat dalam sehari itu 100 kali. Bisa kita pakai ba'da sholat, bisa kita pakai di waktu luang yang ketika duduk-duduk gak ada kerjaan, solawat. Ketika di kendaraan mungkin daripada nyanyi-nyanyi gak jelas, solawat. Mungkin lagi sebelum tidur gak ada kerjaan selain main HP, mungkin kita berusaha buat lepas HP dulu.
Jangan ngurusin HP dulu, kita nomor 2, 3 kanlah HP. Sholawat coba. Itu jadi target pertama. Buat apa kita sholawat? Buat apa kita paksain seperti itu? Sebab malas itu kalau kita nggak usir nggak akan pergi dari dalam diri kita. Ya, kalau kita nggak pelan-pelan menghindari, usir dengan baik rasa malas pada diri kita, nggak akan bisa. Ya, paling nggak kita mulai dari sholawat lah. Kalau udah terbiasa sholawat, kemudian bisa mengistiqomahkan 1 minggu, mungkin 2 minggu, baru lanjut ke tahap yang kedua. Kita maunya kecanduan apa? Kita mau kecanduan ngaji ba'da sholat walaupun 3 ayat. Kita mulai. Mungkin yang sholawat tadi 100 hari per hari itu centang. Udah alhamdulillah jalan dan kita bisa istiqomahkan. Kita lanjut ke tahap yang kedua, ke target yang kedua. Kita maunya apa? Kita maunya bisa rutin ngaji ba'da sholat itu minimal 3 ayat. Maksimalnya sebanyak-banyaknya. Kita perlahan-lahan coba dengan sholat tepat waktu, kemudian dengan bergairah yang sangat besar gitu, dengan semangat yang sangat luar biasa untuk sholat. Kemudian yang kita nantikan itu ialah ngaji setelahnya, itu ngaji setelah sholatnya, itu yang kita nantikan. Supaya gimana, rasa bosen, rasa malas itu kita buang jauh-jauh, pelan-pelan. Kita kan udah lumayan terlatih dari sholawat yang pertama, kemudian kita mau terbiasa di target yang kedua. Pelan-pelan insya Allah akan terbiasa ya, pelan-pelan insya Allah kita dapat apa yang kita inginkan. Kita lanjut ke tahap target yang selanjutnya, mau tahajud. Tahajud ini memang benar-benar sulit ya, sulit banget buat kita istiqomahkan. Mungkin untuk 1 hari, 2 hari, atau bahkan seminggu bisa jalan. Setelah tamu terhormat datang, ini buat kaum hawa ya, setelah tamu terhormat datang 1 kali 1 bulannya, kemudian sholat lagi, udah nggak jalan lagi tahajudnya. Udah break 1 minggu, lanjut sholat lagi, udah nggak jalan lagi. Itu yang buat kita sulit istiqomah ya. Untuk beramal itu mungkin gampang lah ya, gampang untuk kali ini. Amalan-amalan kecil bisa kita borong buat menjadi amalan-amalan kita, amalan-amalan rutin kita untuk hari ini. Belum tentu besok kita bisa ya, karena bagaimanapun juga target hidup kita di sini ialah menjadi lebih baik dari hari sekarang. Jadi kesimpulannya gini, jika kita menginginkan sesuatu apapun itu, jangan cuma ngomong doang ya, harus ada prinsip, harus ada usaha, harus ada target. Lebih-lebih kita pengen banget kecanduan ibadah. Nah, jadi ujungnya di sini ya, kalau emang pengen banget kecanduan ibadah lebih-lebih dari segala amalan yang lain, harus ada usaha dulu, dipaksain dulu. Kalau nggak kayak gitu nggak akan bisa ya. Itu aja yang harus kita pegang, itu emang tujuan kita hidup di sini apa. Kita di dunia ini numpang, banyak tingkah, ibadah ogah-ogahan, mau bahagia dunia akhirat, ya Allah, situ waras. Ya, jadi sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dari awal sampai akhir bisa mendapatkan ilmu, bisa dipetik hikmahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.